Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Saudara semua, alhamdulillah kita jumpa lagi di channel Salam PRW untuk melanjutkan kajian kita berkaitan dengan surat Al-Baqarah. Pada perjumpaan yang lalu kita sudah menyelesaikan kajian kita sampai ayat 245. Insya Allah pada perjumpaan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita surat Al-Baqarah ayat 246 sampai 248. Hadirin sekalian, terima kasih Anda yang telah setia mengikuti channel ini ataupun Anda yang baru bergabung di channel ini. Semoga apa yang telah kita kaji, apa yang telah kita bahas dalam pertemuan perjumpaan kita, semoga menjadi hidayah, mendatangkan petunjuk bagi kita semua, untuk tentunya menjadi pedoman hidup bagi kita sehari-hari. Hadirin sekalian, mari pada perjumpaan kali ini kita melanjutkan kajian kita surat Al-Baqarah ayat 246 sampai 248 ya. Tema kali ini surat Al-Baqarah 246 sampai 248 yaitu tentang kisah Jalut dan Tabut. Nah, gitu ya. Mari sama-sama kita ikuti ya. Berkaitan dengan kajian kita pada kesempatan ini. Hadirin sekalian, pada materi atau tema kali ini yaitu tentang Jalut dan Tabut, mungkin Anda biasanya pernah mendengar kisah Jalut dan Talut ya. Tapi untuk sesi ayat ini yaitu bicara tentang Jalut dan Tabut. Nanti setelah itu baru ada kisah tentang Talut ya. Hadirin sekalian, mari kita ikuti. Anda bisa menyimak saja atau ikut membaca ayat yang kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro ilal malai min bani Israila min ba'di Musa iz qalu linabiyillahum aslana malikan nuqatil fi sabilillah. Qala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Qalu wa malana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Falamma kutiba alaihimul qitalu tawallau illa qalilan minhum. Wallahu alimun bizzalimin. Wa qala lahum nabiyuhum innallaha qad ba'atsa lakum taluta malika. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mali. Qala innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Wallahu yu'ti mulkahu may yasha'u. Wallahu wasi'un alim. Wa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabutu fihi sakinatum min rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tahmiluhul malaikah. Inna fi dzalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin. Shadaqallahul azim. Hadirin sekalian, seperti biasa mari kita melanjutkan kajian bahasanya ya, agar kita bisa memahami posisi kata ya yang ada dalam kalimatnya ya. Yang pertama ayat 246, alam taro ilal malai min bani Israila ya. Alam itu yang pertama huruf huruf istifham ya untuk bertanya a-nya, kemudian lamnya itu huruf nafi ya, huruf negatif. Jadi alam itu tidakkah gitu ya, tidakkah, jadi bertanya tapi penekanannya negatif. Taro ya, jadi pertanyaannya adalah taro ilal malai min bani Israil ya. Taro ini fiil mudore ya, domir anta ya. Kemudian dia karena ini harusnya ada taro, ada huruf ya-nya ya, tapi karena dia dijazamkan oleh lam jadi dia ya-nya dibuang ya. Taro ya, domir anta. Kemudian ilal malai-nya menjadi maf'ulnya ya, dia muta'alliq kepada taro ya. Ilal malai ini jar dan majrur. Kemudian al malai min bani Israil. Min bani Israil juga jar majrur, tapi min bani Israil itu muta'alliq kepada al mala ya, menerangkan kepada al mala. Nah, ilal mala ini
ini menjadi maf'ul dari taro ya. Kemudian mimba di Musa, min huruf jar ba'di majrur, ba'di Musanya idhofah. Nah, ini juga sama, mimba di Musa menerangkan kepada al-mala tadi ya. Kemudian izqalu linabiyyin lahum. Iz itu huruf syarat ya. Kemudian qalu ya. Qalu ini fi'il madi dhamir hum ya. Humnya kepada Bani Israel. Kemudian linabiyyin lahum. Li-nya huruf jar, nabiyyin lahum. Lahum kepada Bani Israel tadi ya. Nabiyyin lahum ini idhofah ya. Nah, istilah ya, dia kan qaulu ya, qaulu lawan bicaranya nabiyin lahum. Jadi mereka berkata atau bicara, lawan bicaranya nabiyin lahum. Nah, istilah nabiyin lahum ini kalau diterjemahan kepada seorang nabi ya gitu ya. Tapi nabi di sini yang dimaksud adalah nabiyin lahum, bukan nabi secara umum ya. Tapi nabiyin lahum itu bagi Bani Israel itu seperti pemuka agama lah, tokoh masyarakat, tokoh Bani Israel ya, pemuka agama. Nah, itu mereka di kalangan orang Yahudi itu mereka digelari atau dipanggil nabi ya. Jadi nabiyin lahum ini kepada nabi mereka ya. Nah, apa isi pembicaraannya? Yaitu permintaan dari si Bani Israel itu adalah ib'as lana malikan. Kalau kita baca sambung, qalu linabiyyin lahum aslana malikan ya. Gitu. Tapi kalau bacanya dipisah ya, ib'as lana malikan. Mereka minta karena ini fil amr ya, jadi mereka minta kepada si lawan bicaranya, yaitu kepada nabi hukumnya itu, yaitu ib'as lana malikan. Ya, ini fil amr domir antanya pada nabi hukum, lana la-nya huruf jar, na-nya majrur, ya na-nya ini kembali kepada Bani Israel ya yang berbicara. Kemudian malikan itu adalah menjadi maf'ul dari ib'as ya. Kemudian jawab syaratnya ya. Kalau tadi syaratnya kan qalu ya. Ini nuqatil fi sabilillah ya. Nuqatil fi sabilillah. Ini alasannya ya kenapa mereka minta ib'as lana malikan, alasannya nuqatil fi sabilillah. Nuqatil ini harusnya nuqatilu ya kalau fi'il mudhari ya. Domir nahnu ya. Tapi karena dia menjadi jawab syarat dia dijazamkan ya. Itu menjadi nuqatil. Nuqatil fi sabilillah. Jadi fi'ilnya mudhari, fa'ilnya nahnu ya. Fi sabilillah, fi huruf jar, sabililnya majrur, sabilillahnya idhofah. Nah, ini fi sabilillah menjadi maf'ul ya. Berikutnya qala. Qala ini domirnya huwanya kembali kepada nabiyuhum ya. Nabiyuhum nabinya mereka ya, seorang nabi mereka ya. Kemudian si nabiyuhum ini berkata ya, hal asaitum. Jadi berkata tapi atau menjawab tapi pakai pertanyaan lagi. Jadi hal asaitum ya. Ini hal itu huruf istifham untuk bertanya. Asaitum. Asaitum itu ada isim asa ya, yaitu antum ya, nanti ada khobar asanya ya. Nah, ini jawab syarat ya. Kalau tadi ini apa namanya? Ini jawab syaratnya ya. Kutiba alaikumul qitalu ya. In kutiba alaikum. Maaf, ini syaratnya ya. Dia ada syarat baru ya. In kutiba alaikumul qitalu. In huruf syaratnya adalah kutiba alaikumul qitalu. Kutiba ini fi'il madi majhul ya, fi'il madi majhul. Ini al-qitalu naibul fa'ilnya. Kemudian alaikum jar majrur ya. Ini mutalik ya kepada kutiba. Kemudian ini tadi ada asaitum ya. Asaitum kan tadi ada isim asa ya. Kemudian ada khobar asa. Nah, khobar asanya adalah ini ala tuqatilu ya, ala tuqatilu. Nah, ini ala tuqatilu, ala ini bertanya tapi negatif tadi ya.
Kemudian tuqatilu ini fiil mudore ya, domir antum ya. Tapi harusnya tuqatiluna, tapi karena dia ada Allah ya, dia apa namanya, dinasabkan ya, dibuang nunnya. Kemudian qalu wa malana ya, mereka menjawab lagi wa malana, maknya juga bentuk pertanyaan ya, ma istifham ya. Lanaknya, laknya huruf jar, naknya majrur. Kemudian Allah nuqatila fi sabilillah ya. Ini juga masih sambungan yang tadi ya. Allah dia apa namanya, bertanya tapi pertanyaan tapi negatif ya. Mengapa tidak gitu ya. Nuqatila. Jadi ini nuqatila harusnya nuqatilu ya, tapi karena ini ada Allah jadi dia dinasabkan ya. Nuqatila fi'il mudhari domir nahnu ya, fi sabilillah, fi huruf jar, sabili majrur, sabilillahnya idhofah. Kemudian kondisi ini ya, hal ya, hal itu menerangkan keadaan ya. Wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina ya. Qad itu sungguh ya. Kemudian ukhrijna ini dari kata akhraja, dari kata kharaja, kalau 4 huruf jadi akhraja. Akhraja dibentuk menjadi fiil pasif ya, fiil majhul, jadi ukhrija ya. Ukhrija, kemudian naibul fa'ilnya nahnu jadi ukhrijna ya. Ukhrijna min diyarina wa abnaina ya. Min diyarina jar dan majrur, wa min abnaina gitu ya. Jadi ini wa-nya ataf kepada diyarina. Jadi ukhrijna min diyarina dan ukhrijna min abnaina ya. Berikutnya falama kutiba alaihimul qitalu tawallau. Ini ada syarat berikutnya lagi dan ada jawab syaratnya ya. Syaratnya adalah kutiba alaihimul qitalu. Kutiba ini fi'il madhi majhul tadi ya. Kemudian al-qitalunya adalah apa namanya, naibul fa'ilnya, alaihim ini jar dan majrur ya, muta'alliq. Nah, tapi jawab syaratnya adalah tawallau ya. Tawallau. Ini fi'il apa namanya, fi'il madhi ya, domir hum ya. Tawallau. Illa qalilan minhum ya. Illa qalilan minhum, illa ini huruf istisna ya, huruf untuk pengecualian. Yang dikecualikan adalah qalilan minhum ya. Berikutnya wallahu alimun bizzalimin. Kalau baca pakai tajwid ya, ada hukum iqlab di sini ya. Jadi tanwin bertemu ba. Jadi alimum bizzalimin ya. Nah, wallahu ini Allahunya mubtada ya, jumlah ismiyah, kemudian alimun bizzalimin adalah khobarnya ya. Kemudian ayat berikutnya 247 wa qala lahum nabiyuhum. Nah, ini masih kelanjutan ceritanya ya. Qala lahum nabiyuhum. Jadi qala ini fiil, fa'ilnya adalah nabiyuhum. Ini domi apa namanya, barisnya doma, statusnya marfu, dia menjadi fa'il di sini ya, nabiyuhum. Lahum ini lawan bicaranya, lahumnya itu berarti si Bani Israilnya. Kemudian isi dari pembicaraannya atau isi dari informasi yang diberikan oleh si nabiyuhum adalah innallaha qad ba'atsa lakum taluta malikan gitu ya. Jadi kalau tadi permintaannya adalah aslana malikan, nah ini dijawab innallaha qad ba'atsa lakum taluta malikan gitu ya. Innallaha ini jumlah ismiyah ya. Jadi inna ini ada isim inna yaitu Allahnya ya. Ini Allah sebagai isim inna, sebagai muftadanya. Kemudian qad ba'atsa lakum taluta malikan sebagai khobarnya. Tapi khobarnya berbentuk jumlah fi'liyah gitu ya. Nah, ini di sini ada ba'asa. Ba'asa fi'il madi ya, domir huwanya kembali kepada Allah. Kemudian tauluta barisnya fathah, statusnya mansub, ini menjadi maf'ul ya. Jadi ba'asa tauluta ya. Kemudian lakum, laknya huruf jar, kumnya majrur, ini tujuannya ya. Kemudian malikan ini hal ya. Dia si tauluta itu sebagai malikan gitu ya. Kemudian qalu si apa namanya, Bani Israel tadi menjawab lagi ya, atau mengajukan pertanyaan lagi, anna yakunu lakul mulku alaina ya. Anna
itu ini ada huruf anna. Huruf anna berarti ada isim anna dan ada khobar anna ya. Oh, maaf, ini anu ya, apa namanya, satu satu apa namanya, huruf anna ya. Ini menyatakan huruf istifham ya, untuk bertanya ya. Yakunu lahu, ini kana yakunu ya. Yakunu itu domirnya huwa ya. Ini fi'il mudhari domir huwa, huwanya kembali kepada si apa tadi, si Tauluta ya. Lahu ya, ini lahunya jar dan majrur ya. Al mulku, oh maaf, ini apa namanya, yakunu, jadi kana yakunu, jadi yakunu itu ada isim kana dan ada khobar kana. Isim kananya itu yang marfu ya, di sini yang marfu adalah al mulku ya. Jadi al mulku ini menjadi isim kananya, kemudian alaina menjadi khobar kananya ya, atau bisa juga khobar kananya lahu ya. Al mulku yakunu lahu, atau al mulku yakunu alaina ya. Kemudian di sini sambungannya, lanjutannya wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu ya. Nah, ini nahnu ahaqqu ya. Jadi ini bentuknya ini nahnu ahaqqu. Jadi ini jumlah ismiyah ya. Nahnu itu mubtada'nya, kemudian ahaqqu bil mulki minhu itu khobarnya ya. Kemudian walam yu'ta sa'atan minal mali. Ya, ini lam itu menyatakan huruf negatif ya. Kemudian yu'ta ya. Yu'ta itu fi'il mudhore ya, domir huwa ya. Kemudian sa'atan ya. Sa'atan minal mali. Ini sa'atan menjadi maf'ulnya. Kemudian minal mali, min huruf jar, al malinya majrur. Minal mali itu berkaitan dengan sa'atan ya, muta'alliq kepada sa'atan. Berikutnya qala, si Nabi Yuhum itu juga menjawab lagi atau menginformasikan lagi, innallaha istofahu ya. Jadi kalau kita baca sambung, innallaha istofahu alaikum. Inna ini huruf inna ya, kemudian ini Allahnya isim inna, kemudian istofahu alaikum menjadi khobar inna ya. Tapi khobar inanya berbentuk jumlah, yaitu istofahu alaikum. Jadi ini fi'il madi ya. Domirnya huwa, huwanya kembali kepada Allah. Hu-nya kepada si Tauluta ya. Kemudian wazadahu ya. Zadahu ini fi'il madi ya, domir huwa. Kemudian hu-nya menjadi maf'ul ya. Jadi zada itu fi'il madi domir huwa ya, kembali kepada Allahu, kemudian hu-nya ini menjadi maf'ul kepada Tauluta ya. Nah, apa yang menjadi zadanya ya, yaitu bastotan fil ilmi wal jismi ya. Bastotan ini juga apa namanya, dia menjadi maf'ul juga ya. Jadi dia zada hu dan zada bastotan. Artinya ada dua maf'ul di sini ya. Nah, bastotan ini fil ilmi wal jismi. Jadi fil ilmi fi huruf jar, al ilmi majrur, kemudian fil jismi ya, juga jar majrur. Jadi bastotan fil ilmi wa bastotan fil jismi gitu ya, ada dua di sini. Kemudian wallahu yu'ti mulkahu man yasha'u. Nah, ini ya. Nah, Allahu di sini sebagai mubtada ya, jumlah ismiyah. Kemudian yu'ti mulkahu man yasha'u sebagai khobarnya. Nah, khobarnya berbentuk jumlah ya. Di sini yu'ti adalah fi'il mudhore ya, domir huwa, huwanya kembali kepada Allah. Kemudian mulkahu ini adalah maf'ulnya ya. Mulkun itu menjadi mulkan ya, karena dia idhofah jadi mulkahu ya. Ini karena dia barisnya fathah, status mansub, dia menjadi maf'ul dari yu'ti ya. Nah, mulkahu man yasha'u. Nah, ini ya. Ini bisa menjadi sedikit perbedaan. Ya, mohon diperhatikan ya. Man itu kepada ya. Jadi mulkahu man ya.
atau di sini yu'ti man ya. Jadi ada dua di sini, ada dua maf'ul. Maf'ul yang pertama mulkahu, maf'ul yang kedua adalah man. Ya di sini ya disebutkan kalau di korpus jelas ini tulisannya ini maf'ul kepada mulkahu dan maf'ul kepada man. Nah, jadi man-nya itu yang dia jumlah apa bentuknya adalah isim apa namanya? Isim mausul. Nah, ini yasha'u menjadi jumlah silah ya. Jumlah silahnya adalah yasha'u, bentuknya fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu ada fi'il dan fa'il. Fi'ilnya yasha'u, fa'ilnya huwa. Nah, sekarang masalahnya fa'ilnya kembali kepada Allahu apa kembali kepada man? Nah, karena di sini yasha'u adalah jumlah silah dari man, maka dia fa'ilnya kembali kepada si man, bukan kepada Allahu gitu ya. Jadi nanti akan kita pahami nanti ketika kita membahas artinya ya. Jadi ini yasha'u itu fa'ilnya huwa. Huwanya kepada siapa? Huwanya kepada si man, bukan kepada Allahu. Karena yasha'u adalah jumlah silah dari man ya. Yasha'u itu menerangkan kepada man, bukan menerangkan kepada Allahu gitu ya. Berikutnya wallahu wasi'un alimun ya. Ini juga jumlah ismiyah ya, Allah sebagai mubtada, kemudian wasi'un itu sebagai khobar ya. Wasi'un apa? Wasi'un alimun, ini alimun menjadi sifat dari wasi'un ya. Berikutnya ayat 248 ya, wa qala lahum nabiyuhum ya. Ini qala lagi ya, siapa yang qala yaitu nabiyuhum ya. Nabiyuhum fa'ilnya barisnya dhamma, statusnya marfu ya. Lahum lawan bicaranya yaitu kepada Bani Israel. Inna ayata mulkihi an ya'tiyakumut tabutu. Nah, ini ya. Nah, ini isi dari informasi yang disampaikan oleh si Nabiyuhum ya, yaitu inna ayata mulkihi ya. Inna ini ada huruf inna. Nah, kemudian isim innanya adalah yang mansub ya, yaitu ayata mulkihi. Harusnya ayatan, tapi karena dia idofah dengan mulkihi jadi ayata mulkihi ya. Jadi isim yang tidak pakai tanwin itu menjadi idofah kalau disambungkan dengan isim berikutnya ya. Jadi ayata mulkihi. Mulkihi sendiri juga idofah nih ya. Jadi ini ada idofah bertingkat ya. Ini mulkihi juga idofah, kemudian ada ayata mulkihi. Ya, ini idofah lagi kepada ayata mulkihi. Nah, ini menjadi isim inna ya. Nah, khobar innanya adalah anna ya tiakumut tabutu gitu ya. Nah, inna ayata mulkihi an ya tiakumut tabutu ya. Ini an, maaf. Ya tia. Ini ada an ya tia, jadi dia harusnya ya tiu, tapi karena ada an jadi an ya tia, dia menjadi huruf nasab ya. Kemudian ya tiakum atabutu ya. Atabutu barisnya domah, statusnya marfu, maka dia menjadi fa'il ya. Nah, tabut ya. Tabut kalau di sini diartiin bahtera gitu ya. Nah, nanti akan kita bahas lagi ya. Ini menjadi fa'il dari ya'tiyakum gitu ya. Kemudian fihi fi tabut tadi ya, sakinatun ya min rabbikum ya, sakinatun min rabbikum. Ini dia menjadi khobar ya, sakinatun min rabbikum ya. Oh maaf ya, artinya fihi fi tabuti itu ini sakinatun ya. Min rabbikum, sakinatun min rabbikum ya. Kemudian wa baqiyatun ya. Jadi di samping dia sakinatun juga dia baqiyatun ya. Jadi si tabut itu ada sakinatun min rabbikum, juga ada baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Harun ya. Ini apa namanya ma'tuf ya, dia kepada sakinatun tadi. Kemudian ini sakinatun baqiyatun diterangkan oleh mimma taraka alu Musa wa alu Harun ya. Mimma itu asalnya min dan ma ya. Ini isim mausul, jumlah silahnya adalah taroka alu Musa wa alu Harun ya. Taroka ini fiil madi ya. Kemudian alu Musa dan alu Harun itu menjadi fa'ilnya. Kemudian
tahmiluhul malaikatu ya. Tahmiluhul malaikatu. Nah, ini tahmilu. Ini fiil mudhari ya. Domir hianya kepada al malaikatu ya. Al malaikatu tahmiluhu punya kepada atabut ya. Kemudian inna fi dzalika la ayatan lakum. Inna itu huruf inna ya, berarti ada isim inna dan ada khobar inna ya. Isim innanya yang mansub dan khobar innanya yang marfu ya. Nah, ini isim innanya yang masuk di sini adalah ayatan ya. Jadi ayatan ini isim innanya. Inna la ayatan gitu ya. Lakum. Kemudian in kuntum mukminin ya. In kuntum mukminin, kuntum ini itu huruf syarat ya. Kuntum mukminin ini apa namanya, dari kata kana kemudian kuntum ya, ini domirnya antum, jadi isim kananya adalah antum, mukmininanya khobar kana ya. Hadirin sekalian, itu kira-kira kajian bahasanya, mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti. Selanjutnya kita akan memasuki kajian maknanya ya. Mohon disimak ya. Ada beberapa hal yang perlu kita pahami di sini ya. Yang pertama, alam taro ilal malai min bani Israila min ba'di Musa izqalu linabiyyin lahum ib'atsana malikan nuqatil fi sabilillah. Nah, pada ayat sebelumnya ya, sebelum ayat 246 ini ada cerita yang kemarin kita sudah bahas, yaitu di ayat 243 ya. Itu ada cerita alam taro ilal ladzina kharaju min diyarina wa hum ulufun ya hazarul maut. Ada segolongan orang ya, jumlahnya ribuan katanya, ulufun. Mereka lari meninggalkan rumahnya ya, karena takut mati ya, karena takut nggak kebagian rezeki, takut mungkin keamanan terancam dan sebagainya ya. Nah, kemarin kita sudah bahas bahwa kharajnya itu apa namanya, mindiarinanya bisa saja mereka meninggalkan kampung halaman karena mungkin ada serangan yang mengancam keamanan, mereka lari meninggalkan kampung halamannya, atau bisa juga karena di kampung halamannya atau di kediamannya atau di rumah tangganya atau dalam tatanan masyarakat di organisasi yang sudah mereka bangun, yang harus dibangun sesuai dengan tatanan Islam, mungkin mereka takut nggak kebagian rezeki, nggak kebagian jatah dan sebagainya, akhirnya mereka lari meninggalkan tatanan bangunan kehidupan, tatanan organisasi yang sudah mereka bangun gitu ya. Nah, jumlahnya ribuan gitu ya, karena mereka ingin mencari kesempatan di luar, ingin mencari sesuatu yang lebih baik di luar menurut mereka. Nah, kalau pada ayat ini alam taro ilal malai min bani Israil, tidakkah kalian melihat, tidakkah kalian memandang, memahami gitu ya, atau menilai bahwa alam taro ilal malai ini ada sekelompok, ini al mala ya, al mala itu pembesar lah ya, pembesar atau tokoh-tokoh gitu ya, tokoh-tokoh dari Bani Israel, pembesar-pembesar, pemimpin-pemimpin dari Bani Israel yang mimba di Musa setelah apa namanya, selesainya kerasulan Musa ya, selesainya kerasulan Musa setelah selesainya kerasulan Sunnah Musa ya. Izqalu linabiyyin lahum, mereka menyatakan permintaan kepada nabi mereka. Ingat ya, nabi mereka ini tokoh agama mereka ya. Ib'atslana malikan ya, angkatlah untuk kami itu seorang pimpinan ya, seorang penguasa, seorang raja gitu ya. Nuqatil fi sabilillah, dengan itu kami akan berjuang, kami akan berkorban, kami akan bertempur di jalan Allah, fi sabilillah ya, membela dakwah Allah ini katanya begitu. Tapi ini ya bahasanya, alasannya mereka ya Bani Israil. Kemudian qala apa namanya, dijawab oleh si Nabi Hum itu, hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu ya. Apakah nanti setelah diwajibkan kepada kalian itu untuk berjihad, untuk berperang,
untuk membela agama Allah, Allah tuqatilu, maka maka kalian itu tidak mau berperang, tidak mau berjuang, tidak mau berjihad, ya. Qalu, mereka menjawab, ya, mereka membantah, wa malana alla nuqatila fi sabilillah. Kenapa kami tidak mau berjuang? Kenapa kami tidak mau berjihad membela ajaran Allah, membela agama Allah? Sedangkan kami ini ukhrijna min diarina wa abnaina, kami telah terusir, kami telah tersisih dari kehidupan kami dan juga dari kehidupan anak keturunan kami, ya. Ya, setelah itu falamma kutiba alaihimul qitalu tawallau illa qalilan minhum. Maka setelah ditetapkan, ya, diwajibkan atas mereka itu al-qital, yaitu berjihad, yaitu berperang, yaitu berjuang membela agama Allah, sikap mereka apa? Sikap mereka yang tadinya ngomong saya akan berjuang, kenapa saya tidak mau berjuang padahal saya sudah tertindas dan sebagainya, ya. Tapi setelah kewajiban itu datang, mereka tawallau, mereka itu berpaling, mereka tidak mau berjuang, mereka tidak mau berjihad, ya. Jadi di depan itu cuma omong doang, omong kosong doang, ayo jihad, ayo kami nunggu perintah komando ulama dan sebagainya. Tapi setelah komandonya itu datang, ya mereka tidak mau, ya mereka berpaling, mereka takut dan sebagainya, ya. Kemudian illa qalilan minhum, kecuali hanya sedikit saja yang memang betul-betul mereka mau berjuang, mau memenuhi kewajiban, ya, kewajiban dalam rangka berjihad, dalam rangka berperang membela agama Allah, ya. Wallahu alimun bizzalimin. Allah Maha memahami, mengetahui mana-mana di antara mereka itu yang bersikap zolim, ya. Bersikap zolim yaitu mereka-mereka yang tidak mau mengikuti perintah Allah, mereka-mereka yang tidak mau mengikuti perjuangan yang sudah diwajibkan oleh ajaran Allah. Berikutnya, waqala lakum nabihum. Berikutnya nabihumnya, si tokoh agamanya ini menginformasikan lagi kepada si Bani Israel ini. Innallaha astafa, apa namanya? Innallaha qad ba'atsa lakum, ya. Innallaha qad ba'atsa lakum Taluta malika. Sesungguhnya Allah telah memilih, Allah telah mengangkat, ya, bagi kalian itu seorang pemimpin, seorang komandan, seorang tokoh yang menjadi panutan, yang menjadi rujukan dalam berjuang, yaitu siapa? Yaitu Talut, ya. Jadi Allah telah memilih, Allah telah mengangkat pemimpin di antara kalian itu dalam rangka memperjuangkan nasib hajat hidup kalian, ya, yaitu Talut. Lah, kemudian mereka membantah lagi, qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu, ya. Mengapa atau bagaimana si Talut itu yang diberikan kekuasaan, yang diberikan menjadi pimpinan bagi kami, ya. Wa nahnu ahaqqu, padahal kami itu lebih berhak menjadi penguasa, menjadi pimpinan di negeri ini, ya. Walam yu'ta sa'atan minal mali, sedangkan si Talut itu, sedangkan dia itu tidak didatangkan, ya, atau tidak mendapatkan almal yang saatan, ya, tidak punya banyak harta, tidak punya banyak mal, ya, tidak punya banyak duit lah, kan gitu, ya. Atau misalnya kira-kira zaman sekarang itu begini, ngapa dia yang jadi pemimpin, sedangkan dia nggak punya duit, nggak punya partai, nggak punya modal, ya. Kenapa mesti dia yang diangkat, ya, kan gitu, ya. Sedangkan saya lebih berhak nih, saya punya partai, saya punya elektoral, kan gitu, ya, memenuhi ketentuan kalau memang harus saya yang dipilih, kan gitu, ya. Jadi ini bahasanya si kaum Bani Israel yang tadinya mereka datang kepada Nabi Yuhumnya untuk meminta diangkat seorang pimpinan dalam rangka memimpin mereka dalam membangun bangsa ini, dalam rangka menghempaskan, menghindari dari kemiskinan, ketertindasan dan sebagainya. Tapi setelah Allah mengangkat Talut sebagai pimpinan mereka, mereka menolak, ya.
Kenapa? Karena Tolut itu nggak bokek lah, nggak punya duit, nggak punya partai, nggak punya electoral threshold lah kan gitu ya. Kenapa dia yang mesti diangkat? Kenapa dia mesti dipilih kan gitu? Sedangkan kami lebih berhak, kami punya modal, punya harta, punya partai, punya kendaraan untuk menghantarkan kami menjadi pimpinan di negeri ini. Nah, berikutnya qala innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Nah, ini alasannya ya. Jadi kenapa Allah mengangkat si Tolut itu ya? Karena cerita dari si Nabi Yuhum ini, innallaha astafahu, Allah telah mengangkatnya, Allah telah memilihnya menjadi mulkahu, menjadi pimpinan di antara kalian, menjadi pemimpin untuk pergerakan kalian, untuk perjuangan kalian dalam membangun negeri ini, dalam membebaskan ketertindasan di negeri ini, dalam memberantas kemiskinan di negeri ini. Kenapa dia yang dipilih? Karena walaupun dia nggak punya duit, walaupun dia bokek, walaupun dia nggak punya harta, walaupun dia nggak punya partai, ya. Kenapa? Karena dia wazadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Karena dia punya kelebihan, punya keunggulan dari sisi ilmu pengetahuan dan jasadnya ya kan gitu ya. Artinya dari jasmani dan rohani dia punya keunggulan ya, walaupun dia nggak punya duit, walaupun dia nggak punya harta, dia nggak punya partai, tapi dia dapat menghantarkan bangsa ini kepada kemakmuran, kepada kebaikan. Kenapa? Karena dia punya keunggulan yaitu dari jasmani dan rohani, dari keunggulan ilmu pengetahuan ya dan penerapannya dan aplikasinya dengan track record misalnya yang telah dibuktikan selama ini. Kemudian waqala lahum nabihum, si nabihumnya menerangkan lagi, melanjutkan lagi, inna ayata mulkihi an ya'tiyakumut tabutu fihi sakinatun min rabbikum wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tahmiluhul malaika. Nah, gini. Si Nabi Yuhum itu menjelaskan lagi ya. Kenapa si Tolut itu yang dipilih? Kenapa si Tolut itu yang diangkat menjadi pimpinan? Yang pertama tadi karena punya keunggulan bastotan fil ilmi wal jismi, walaupun kata mereka itu adalah walam yu'ta sa'atan minal mal, bokek, nggak punya duit, nggak punya modal, nggak punya partai, nggak punya kendaraan kan gitu ya. Tapi kata si Nabi Yuhum justru dia punya keunggulan yaitu bastotan fil ilmi wal jismi. Nah kemudian yang berikutnya lagi adalah inna ayata mulkihi, tanda-tanda ya dari kemampuan dia, dari kekuasaannya dia adalah an ya'tiyakumut tabutu. Nah ini ya, at-tabutu itu telah datang kepada kalian. Nah ini tabut itu apa? Nah ini kalau tabut kalau saya baca-baca dalam beberapa literatur, tabut itu semacam nih katanya, semacam kotak rahasia ya. Jadi kalau dulu ada kisahnya tabut itu seperti kotak yang di dalamnya berisi kitab-kitab yang terdahulu ya, yaitu Taurat dan sebelumnya ya. Nah, hadirin sekalian, tabut itu dalam Al-Quran cuma 2 kali nih disebutkan ya, yaitu di surat ini, di surat Baqarah ini, atau di surat Qasas kalau tidak salah yang berkisah tentang Nabi Musa ya, yang Nabi Musa dihanyutkan di Sungai Nil itu, fit tabuti ya. Jadi tabut itu bisa diartikan bahtera ya, perahu ya, atau bisa juga diartikan kotak pelindung. Nah itu atau apa ya, mungkin kalau yang penting adalah tabut itu Quran menceritakannya apa nih kan gitu ya. Nah kalau di sini dengan tabut itu fihi sakinatun min rabbikum,
yaitu tabut itu yang di dalamnya membawa ajaran yang akan memberikan ketenangan hidup, ya, yang telah diajarkan yang datang dari Allah, dari Tuhan kalian. Wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Harun, yaitu peninggalan-peninggalan yang telah ditinggalkan oleh Musa dan Harun, ya. Jadi tabut itu apa? Tabut itu mungkin jangan dibayangkan ada kotak gede yang dipikul-pikul oleh para tentara, kemudian berisi kitab wasiat ini, ya, kitab rahasia. Apa ya, kalau saya nggak ngerti apa istilahnya, kotak Pandora atau apalah kan gitu ya. Nah, tapi tabut yang dimaksud di sini adalah tabut itu yang berisi ajaran yang akan membawa ketenangan hidup bagi kalian, ajaran yang datang dari mirabikum, dari Tuhan kalian, yaitu baqiatun mimma taraka alu Musa wa alu Harun, yaitu ajaran peninggalan-peninggalan yang telah diwariskan, yang telah ditinggalkan oleh Musa dan Harun. Jadi tabut itu adalah dasar-dasar pijakan untuk membangun sebuah negara ini, walaupun tidak dimulai dengan lam yu'ta sa'atan minal mal, ya, tidak punya modal, tidak punya duit, ya, walaupun bokeh, tapi dia punya keunggulan bastotan fil ilmi wal jismi, yaitu dia akan menghantarkan kehidupan kalian mencapai kehidupan yang sakinatun, ya, mencapai kehidupan yang aman, tentram, damai, yang sesuai dengan min rabbikum, yang sesuai dengan ajaran dari Allah. Kemudian tabut itu adalah ajaran yang ditinggalkan oleh Harun dan Sulaiman, Harun dan Musa, ya, alu Musa wa alu Harun. Jadi tabut adalah ajaran hidup, pedoman hidup yang akan menghantarkan kepada ketenangan hidup, kesejahteraan hidup, yaitu ajaran yang telah diwariskan oleh Musa dan Harun. Tahmiluhul malaikat. Nah, itu ya, yaitu ajaran yang Allah telah turunkan melalui para malaikat, yang dibawa oleh para malaikat, gitu ya. Inna fi dzalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin. Sesungguhnya yang demikian itu adalah ayat-ayat, ya, pembuktian-pembuktian yang telah Allah sajikan, yang telah Allah tunjukkan kepada kita semua, jika in kuntum mukminin, jika kalian mau beriman, mau berpandangan dan bersikap hidup dengan yang telah Allah sajikan, yang Allah tunjukkan, yang Allah ajarkan kepada kita semua. Hadirin sekalian, itulah kisah, ya, kenapa si Tolut itu yang diangkat menjadi pemimpin di kalangan bangsa Bani Israel, walaupun Tolut itu bokeh, dia nggak punya duit, nggak punya modal, dia nggak punya partai, nggak punya electoral threshold, ya, dan lain-lain, tapi dia dipilih oleh Allah sebagai pemimpin di antara kalian itu. Kenapa? Karena dia punya bastotan fil ilmi wal jismi. Walaupun, ya, lam yu'ta sa'atan minal mal, tapi dia punya bastotan fil ilmi wal jismi. Kemudian dia mengemban amanah yang ada dalam tabut, ya, yaitu mengemban amanah, yaitu ajaran yang akan membawa kehidupan tentram, aman, damai, sejahtera bagi kalian, yaitu ajaran yang telah Allah tunjukkan kepada kita semua, yaitu ajaran-ajaran yang telah ditinggalkan, yang telah diwariskan oleh Musa dan Harun, yaitu ajaran-ajaran yang dibawa oleh para malaikat. Hadirin sekalian, jadi kita punya dua pemahaman, ya, yaitu ada Tolut yang akan kita angkat menjadi pemimpin. Yang penting dia bastotan fil ilmi wal jismi, ya, dia punya keunggulan, ya, keunggulan dalam hal pengetahuan, keunggulan dalam hal kekuatan fisik, ya, dalam rangka membangun jiwa raga kita, ya. Bukan sekedar punya duit. Duit itu bisa dibangun, bisa didapatkan kalau sudah kepercayaan itu bisa kita ciptakan, kita jaga, kita bina, ya. Kalau orang sudah percaya, duit seberapapun dibutuhkan
mudah saja didapat. Tapi sekali orang tidak percaya, sekali orang merasa dibohongi, ya modal itu susah sekali didapat ya. Hadirin sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas partisipasi Anda. Jika ingin memberikan like dan share kepada halayak lain ya, semoga ini bermanfaat buat kita semua dan tentunya menjadi amal jariah kita ya. Hadirin sekalian, mohon maaf bila ada kekurangan di sana sini dalam penyampaian penyajian kami, dan tentunya kalau ada kritik dan saran silahkan saja sampaikan di kolom komentar agar kajian-kajian kita bisa kita laksanakan lebih baik lagi. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.